Inilah Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Pemirsa, saat ini saya berada di Jember Coffee Center atau GCC. GCC ini berada di Pondok Pesantren Al Hasan 1, tepatnya di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Di sini para santrinya diberikan pendidikan entrepreneur untuk mengolah kopi berkualitas. Tak hanya itu, bahkan warga sekitar pondok pesantren yang notabene adalah petani kopi juga diberikan edukasi bagaimana menghasilkan kopi-kopi berkualitas. Bagaimana pondok pesantren Al Hasan 1 ini melakukan aktivitas pendidikan entrepreneurnya? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Entrepreneur Tada Today TV. Pondok Pesantren Al Hasan 1 merupakan salah satu pondok pesantren tua di Kabupaten Jember. Ponpes yang berdiri di atas tanah seluas 3 hektar ini didirikan oleh Kiai Hasan Baisun pada tahun 1940-an. Yang menarik, selain mengajarkan para santrinya ilmu keagamaan, Ponpes Al Hasan 1 Jember juga mendidik para santrinya ilmu kewirausahaan, khususnya di bidang kopi. Dalam perjalanan eksistensinya, Ponpes Al Hasan 1 yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, juga pernah mengalami hambatan cukup berat. Ponpes ini harus berpindah lokasi lantaran bangunan pesantrennya diterjang banjir bandang pada tahun 2006. Namun berkat kesabaran dan kegigihan para pengurus pesantren, hambatan itu dapat dilalui dan hingga Ponpes Al Hasan 1 menjadi ponpes rujukan bagi masyarakat Jember maupun yang ada di luar Jember. Saat ini, Ponpes Al Hasan 1 telah memiliki berbagai unit pendidikan. Pada unit pendidikan non-formal, Ponpes Al Hasan 1 juga memiliki Taman Pendidikan Al-Quran Madrasah Diniyah tingkat awaliyah, wusto, dan ulia, serta pembelajaran kitab kuning. Selain itu, Ponpes Al Hasan 1 juga memiliki lembaga pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah atas. Di antaranya ialah TK Aminah, SD Bustanul Ulum, MTS Al Hasan, SMU Plus Al Hasan, dan SMK Al Hasan. Pada umumnya, pondok pesantren adalah kawah candra di muka bagi para santri yang ingin memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Tetapi keluar dari pondok pesantren dengan hanya berbekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang kuat, kini dirasa belum lengkap, terutama apabila pada sisi kemampuan hard skill belum terpenuhi. Menjawab tantangan tersebut, Ponpes Al Hasan 1 Jember bergerak cepat dengan membuka pusat pelatihan pengolahan kopi berkualitas. Ini merupakan satu pendidikan khusus untuk menempa jiwa wirausaha para santri dan masyarakat di sekitarnya, terutama di bidang kopi. Puncaknya, pada bulan Maret, Pesantren Al Hasan 1 Jember meresmikan GCC atau Jember Coffee Center. Selain menjadi tujuan belajar olah kopi, GCC juga menjadi bagian dari wisata Desa Kemiri, Kecamatan Panti.
Gus Misbah atau Misbahul Khairi Ali selaku pengasuh pesantren Al-Hasan 1 Jember saat dikunjungi Tadatudi TV pada Senin 4 Oktober 2021 menuturkan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama asli Indonesia. Ponpes tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Hasan Baisuni. Kemudian sepeninggal beliau diasuh oleh putra beliau Kiai Muzamil Hasbah, putra dari Kiai Hasan Baisuni, putra nomor 3. Jadi putra pertama itu Kiai Aziz Marwi, dia almarhum pengasuh pondok pesantren Ulul Albab Candipuro. Kemudian putri beliau Nyai Farida. Nah, nomor 3 itu Kiai Muzamil Hasbah. Tahun 2006 ada banjir bandang. 2006 banjir bandang. Akhirnya pondok itu habis, kemudian relokasi di bawah. Dari sini sekitar 1 kilo. Di sana paman-paman. Nah, semenjak setelah banjir itu, karena memang demi mudahnya mengkoordinir santri, karena memang tempatnya pecah-pecah, maka di sini adalah Al-Hasan 1, di bawah itu Al-Hasan 2, 3, dan 4. Yang di Al-Hasan 1 tetap diasuh oleh Kiai Muzamil Hasbah. Tapi kalau sekolahan, kita sekolahan formal itu semua yang di Al-Hasan 1 itu ada TK, MI, sama SMP. Kemudian yang di bawah, yang di Al-Hasan 2, 3, 4 ada MTS, SMA, dan SMK. Nah, santri di sini ya sekolah di bawah. Jadi 1, 2, 3, 4 itu hanya sekedar lebih mengoptimalkan pelayanan kepada santri. Karena kalau dulu cuma Al-Hasan, karena memang satu tempat, sekarang di beberapa tempat, maka dinamai Al-Hasan 1, 2, 3, 4. Kalau di Al-Hasan itu ada TK, ada MI, ada SMP. Yang di Al-Hasan 1, SMP itu wajib mondok. Yang di bawah itu ada MTS, ada SMA, ada SMK. Di Al-Hasan 1, santri putranya 140-an. Kurang lebih itu, seumpama lebih sedikit. Kemudian santri putri 130-an yang mukim. Kalau pendidikan formal lebih 1000 siswa ya. Kalau siswa lebih 1000. Nah, kalau santri kan ada yang menginap di Al-Hasan 2, ada yang Al-Hasan 3, ada Al-Hasan 4. Tapi yang di sini itu santri putra 140, santri putri 130-an. Mayoritas santri adalah warga Jember. Mayoritas santri adalah warga Jember, tetapi ada yang dari beberapa daerah. Ada yang dari Bali, dari Surabaya, ada yang dari luar Jawa. Tetapi kalau prosentase itu sedikit. Yang paling banyak ya masyarakat di sekitar Jember. Menurut Gus Misbah, dalam perkembangannya, ternyata masyarakat sekitar pesantren yang diasuhnya membutuhkan bantuan dalam pengolahan kopi. Melihat realitas tersebut, Gus Misbah mencoba menjembatani keinginan masyarakat untuk memberikan pendidikan pengolahan kopi agar bernilai jual tinggi. Mulai dari situlah Ponpes Al-Hasan bersama Gapoktan setempat menjalin kerjasama. Pondok pesantren memberikan edukasi tentang pengolahan kopi pada tingkat hulu kepada para petani sekitar Ponpes. Melalui kerjasama Ponpes dengan Gapoktan, kini Ponpes Al-Hasan 1 memiliki produk unggulan kopi bubuk dengan brand 5758 atau dibaca menjadi Maju Mapan.
produk kopi dari Ponpes Al Hasan ini sekarang telah menasional. Karena wali santri, alumni, dan masyarakat kita itu adalah sebagian adalah petani kopi. Adalah petani kopi, dan ternyata Jember ini salah satu kabupaten penghasil robusta terbanyak. Jadi kopi itu ada kopi robusta, kopi arabica. Jember itu menjadi lumbung robusta Jawa Timur untuk kopi robusta. Nah, melihat itu dan karena masyarakat kita adalah petani kopi, ini kita jembatani untuk bagaimana mereka bisa menjual kopi lebih berharga. Kalau dulu punya dijual ke beberapa tempat yang lebih kurang berhargai, kita mencoba meskipun sampai sekarang belum bisa optimal, kita belum bisa ekspor sendiri, tapi mencoba untuk menjembatani menjualkan mereka barang-barang mereka ke eksportir. Kopi itu kan lebih banyak dijual dalam bentuk green bean, biji mentah, dan Indonesia itu eksportir kopi biji mentah banyak. Jadi kopi itu lebih banyak diekspor dalam bentuk biji mentah. Di Jawa Timur, lumbung robusta itu di Jember. Dari titik tersebut, Ponpes Al Hasan 1 Jember kemudian mulai fokus untuk melanjutkan pengolahan kopi. Mereka membuka kelas belajar kewirausahaan khusus pengolahan kopi berkualitas, terutama sebagai bekal bagi para santrinya agar terampil mengolah kopi pada tingkat hilir, yakni terampil dalam pompes sangrai atau roasting, menggiling atau grinding, sampai penyajian di gelas atau cupping, bahkan juga memasarkan kopi hasil olahannya tersebut. Kopi itu meskipun green bean-nya, biji mentahnya bagus, tapi kalau olah akhirnya jelek, ya jelek. Ternyata kan harus runut A sampai Z untuk menjadi bagus. Jadi pada pengolahan lahannya bagaimana menghasilkan kopi yang berkualitas bagus dengan kuantiti yang sebanyak mungkin. Kemudian pengolahan hasilnya sampai jadi green bean itu bagaimana menjadi baik sehingga bisa dihargai lebih baik. Tetapi setelah itu, kalau kita jual dalam bentuk bubuk, maka ini harus ada edukasi lagi. Harus ada edukasi lain, bagaimana merosting kopi, bagaimana menggoreng kopi, kalau bahasa masyarakat, kopi itu digoreng. Agar gorengnya itu tidak kemudian asal-asalan, eman kopi yang bagus, kemudian kalau di roasting dengan sampai hitam itu kan akhirnya kopinya kopi arang gitu. Wah, itu harus ada edukasi itu. Nah, setelah di roasting ternyata pada seduhan, pada nyeduh kopi itu macamnya banyak sekali. Bagaimana kopi itu menjadi kopi tubruk. Dulu saya pikir tubruk itu nama dari sebuah kebiasaan, ternyata enggak. Nama pelabuhan di Turki. Pelabuhan pertama ya untuk kopi itu di Turki namanya Tobruk. Padahal saya pikir awalnya Tobruk itu adalah kebiasaan kita. Kopi Tobruk. Kopi Tobruk gitu ya. Ternyata Tobruk itu nama sebuah pelabuhan. Dan ternyata kopi itu merupakan budaya Islam. Kaum sufi itu pengopi.
Sampai kemudian ada makalah-makalah yang kemudian ada syair-syair dari orang-orang sufi tentang kopi. Karena kopi sampai kemudian ya kopi ternyata menjadi solusi di semua lini. Di orang ahli ibadah sufi, sampai kemudian ada syair-syair yang timbul dari mereka. Kemudian di kalangan orang-orang ngobrol mau menyelesaikan masalah, ya yang dihasilkan, yang dihidangkan kopi. Ya mulai merosting bagaimana memilahkan biji. Biji itu harus, kalau mau di roasting harus seragam, agar nanti matangnya bareng. Kalau bijinya size-nya besar kecilnya tidak sama, kemudian ada pecah-pecah, maka hasil roastingnya tidak bisa seragam. Nah, dari itu kemudian bagaimana roast bean ini, itu kan suka-suka. Kalau mau dijadikan espresso agak medium to dark roastingnya. Tapi kalau untuk V60 medium. Ternyata setiap roasting itu berakibat pada hasil pada waktu jadikan baristanya. Ya meskipun dulu saya ngerti kopi, ya pokok diseduh selesai lah. Ternyata kekinian itu roasting itu banyak. Kuncinya dari roasting ini kemudian nanti pada waktu seduhan. Ternyata seduh itu masih juga ada edukasi. Terlalu lembut. Jadi mesin grinder itu ternyata mahal. Dulu itu saya pikir mesin grinder pokok kayak tepung gitu aja lah, dibuat kayak tepung. Ternyata enggak, beda aja. Ada yang agak kasar. Ini untuk minuman apa? Oh, ternyata banyak edukasi yang harus dilakukan. Nah, alhamdulillah senyampang ini kemudian kita pikir ini yang harus dilakukan untuk agar kopi bisa dihidangkan dalam bentuk yang lebih baik oleh santri-santri. Lebih dari itu, menurut Gus Misbah, rata-rata santri yang bermukim di Pompes merupakan anak dari petani kopi. Maka dengan memberikan edukasi pengolahan kopi, para santri diharapkan dapat meningkatkan nilai jual kopi milik orang tuanya ketika santri telah selesai menempuh pendidikan di Pompes. Kopi ini ternyata banyak edukasi yang ada, tidak seperti minuman yang lain. Artinya kopi itu meskipun buahnya bagus, kalau untuk petani kita butuh edukasi. Petani itu diedukasi bagaimana menghasilkan kopi per pohon bisa banyak. Kemudian menghasilkan kopi setelah itu diolah dengan baik. Nah itu kan sekedar sampai hulu. Lah pekerjaan hilir kayak roasting kopi, kemudian membubukkan kopi, barista, ini kan pekerjaan anak muda, bukan pekerjaan petani-petani. Nah saya pikir ini harus dilakukan oleh pesantren karena memang masyarakat kita, santri kita itu juga anak-anak dari petani. Lah kalau bapaknya kerja di hulu, anaknya kerja di hilir, ngerti lebih pada hilirisasi.
Gus Misbah optimis kopi akan menjadi sumber ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat Jember. Oleh karena itu, memberikan keterampilan usaha pengolahan kopi berkualitas pada generasi muda. Dalam hal ini, santri di Ponpes Al Hasan I adalah sebuah keniscayaan. Optimisme Gus Misbah didasari fakta bahwa Jember adalah penghasil kopi terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah 10.000 ton kopi dalam satu musim. Kemudian jenis kopi Robusta Jember merupakan Robusta terbaik di Indonesia. Kondisi geografis Jember yang berada di lereng Gunung Argopuro menjadi pembeda rasa kopi Robusta dari Jember. Menurut Gus Misbah, penguatan SDM khusus untuk perkopian sangat bisa dilakukan di Kabupaten Jember. Sebab Jember memiliki banyak perguruan tinggi yang fokus pada penelitian hasil perkebunan seperti Universitas Jember dan Politeknik Negeri Jember. Selain itu, Jember adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki pusat penelitian kopi. Hanya ada 2 pusat penelitian kopi di dunia, dan salah satunya ada di Jember. Saya tadi menjelaskan kopi itu lebih banyak dijual dalam bentuk green bean, biji mentah, bukan dalam bentuk bubukan. Satu sisi kita belum punya kekuatan mata rantai untuk menguatkan pada sisi marketingnya. Karena untuk menjual kopi dalam bentuk bubuk ini kan harus ada mata rantai yang panjang. Bagaimana anak menjadi salesnya, kemudian bagaimana di toko, bagaimana promosinya. Yang jelas banyak kopi itu kita jual ke eksportir dalam bentuk biji mentah. Jember itu bisa menghasilkan lebih dari 10.000 ton kopi Robusta. Dalam satu panen? Dalam satu musim, 1 tahun. Karena Jember ini diapit oleh gunung-gunung. Satu sisi Gunung Argopuro ini gunung terpanjang di Jawa Timur. Bisa mulai Krucil, Probolinggo sampai Bondowoso. Itu Gunung Argopuro. Belum Gunung Raung yang kemudian di daerah Silo juga banyak kopi. Nah, ini satu sisi sebuah kenikmatan bahwa Jember ini punya segalanya. Punya gunung, punya pertanian, punya laut. Yang ini semuanya tidak di setiap daerah ada. Tidak setiap daerah. Ada daerah yang hanya punya pegunungan aja. Atau hanya ada daerah yang punya pertanian aja. Tapi kalau Jember itu ada pegunungan, ada pertanian, ada laut. Panjang pantai kita panjang. Yang kemudian di situ ikannya mesti banyak. Mesti banyak. Kemarin alhamdulillah Jember ini dari segi bahan baku sudah ada sebanyak itu. Kemudian dari penguatan SDM kita ada UNED yang kemudian ada Fakultas Pertanian di sana. Kita ada Poltek yang juga ada Fakultas Pertaniannya. Bahkan kita ada Puslit di dunia. Puslit itu cuma ada 2. Satu-satunya di Indonesia cuma di Jember. Nah, artinya ini sangat mudah untuk bagaimana meng-up kopi Jember. Bahan bakunya sudah dari segi kuantiti banyaknya kita terbanyak se-Jawa Timur. Dari segi penguatan SDM-nya kita ada sivitas akademisi yang kemudian kuat. Bahkan ada lembaga penelitian dari perbankan. BI itu adanya di Jember. Di Karsdenan Besuki. Nah, alhamdulillah political will Bupati sudah bagus. Kemarin kita launching deklarasi bahwa Jember pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia.
Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menikmati seduhan kopi Robusta ala santri sembari menikmati suasana pedesaan, silakan berkunjung ke Jember Coffee Center Jember. Berlokasi tepatnya berada di Ponpes Al Hasan 1, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.